Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai desain tabel untuk KRS dan KS berdasarkan contoh KRS dan KS dari Universitas Hasanuddin. Pertama-tama, yang harus kita tentukan adalah kita menentukan entitas-entitas apa saja yang akan kita buat. Entitas sendiri merepresentasikan sebuah objek tunggal yang tidak bergantung pada objek lain. Berdasarkan contoh yang kami dapatkan, yaitu KRS dan KS dari Universitas Hasanuddin, maka ada beberapa entitas yang harus kita buat. Yang pertama, yaitu entitas mahasiswa, karena di dalam KRS dan KS terdapat informasi mengenai mahasiswa tersebut, seperti nama, NIM, angkatan, dan dosen pembimbing. Kemudian, entitas mata kuliah, karena KHS dan KRS sendiri berisi daftar mata kuliah yang diambil pada sebuah semester dan daftar nilai mata kuliah setelah kita selesai melakukan pelajaran dari mata kuliah tersebut selama satu semester. Kemudian entitas dosen, karena di dalam KRS dan KS terdapat nama dari dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa. Kemudian entitas program studi, karena di dalam KRS terdapat informasi mengenai mahasiswa tersebut berasal dari program studi apa. Kemudian ada entitas untuk masing-masing semester. Entitas untuk masing-masing semester ini agar nantinya kita dapat mengambil informasi dari mahasiswa berdasarkan semesternya. Kemudian yang di bawah sini, yang ini tidak menjadi sebuah entitas berdasarkan sistem basis data. Karena tabel-tabel di bawah ini terdiri dari beberapa entitas, terdiri dari beberapa objek, seperti tabel mahasiswa pembimbing. Tabel mahasiswa pembimbing ini terdiri dari objek mahasiswa atau entitas mahasiswa dan entitas dosen. Sehingga tabel yang berada di bawah sini merupakan tabel yang akan menunjukkan relasi antar entitasnya. Tabel mahasiswa pembimbing digunakan untuk mendapatkan nama dari dosen pembimbing mahasiswa tersebut. Kemudian, tabel mahasiswa mata kuliah digunakan untuk menyimpan data mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Kemudian, tabel dosen mata kuliah digunakan untuk menyimpan data mata kuliah dan siapa dosen yang mengajarnya. Kemudian tabel mahasiswa prodi. Tabel ini menggambarkan relasi antara mahasiswa dengan program studi yang diikutinya. Lalu ada tabel mata kuliah semester. Tabel mata kuliah semester ini untuk menunjukkan relasi sebuah mata kuliah berada di semester berapa. Selanjutnya yang terakhir merupakan tabel yang berisi relasi-relasi dari tabel-tabel sebelumnya, yaitu tabel KRS dan tabel KS. Di tabel KRS sendiri terdapat objek mahasiswa dan objek mata kuliah. Begitu pula di tabel KS terdapat objek mahasiswa dan objek mata kuliah serta objek semester. Selanjutnya, setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Atribut sendiri merupakan item atau data yang mengidentifikasi sebuah entitas. Terdapat beberapa jenis atribut di dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu atribut simple atau atribut yang bersifat atomik, yang artinya atribut tersebut tidak dapat lagi dipecah nilainya. Contoh atribut simple di dalam relasi ini seperti angkatan dan ID, di mana kedua atribut ini tidak bisa lagi kita pecah isinya dan hanya bernilai 1. Kemudian terdapat lagi atribut komposit atau atribut yang dapat dipecah atau atribut yang terdiri dari beberapa atribut. Contoh atribut yang dapat menjadi atribut komposit seperti nama dan NIM. Walaupun pada desain tabel ini kami tidak menunjukkan bahwa dia adalah atribut komposit, namun atribut nama dan NIM ini dapat dijadikan sebagai atribut komposit. Untuk atribut nama sendiri, dia dapat menjadi atribut komposit karena kita dapat lagi memecahnya menjadi beberapa atribut. Misal,
atribut nama depan dan nama belakang. Sehingga atribut nama ini terdiri dari dua atribut tersebut. Kemudian atribut name. Atribut name juga dapat terdiri dari beberapa atribut. Semisal atribut program studi, atribut angkatan, atribut fakultas, dan atribut tahun masuk. Selanjutnya ada atribut turunan. Atribut turunan ini adalah atribut yang nilainya berdasarkan atribut lain. Kita dapat mendapatkan nilai dari atribut turunan ini berdasarkan nilai dari atribut lain. Contoh, jika kita menambahkan atribut umur pada tabel mahasiswa, maka atribut umur ini dapat kita dapatkan berdasarkan atribut tahun lahir. Kemudian di sini ada IPK dan IPS. Nah, IPK dan IPS sendiri ini dapat kita jadikan sebagai atribut turunan. Karena nilai dari atribut IPK dan atribut IPS berdasarkan nilai dari setiap mata kuliah dan SKS untuk entitas mata kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu single value attribute atau atribut yang nilainya hanya terdapat satu. Contoh single value attribute yaitu angkatan dan SKS. Setiap mahasiswa pasti hanya memiliki satu angkatan. Sehingga nilai dari atribut angkatan hanya dapat menampung satu nilai saja. Kemudian atribut SKS, setiap mata kuliah hanya memiliki satu nilai SKS. Jadi dia dikategorikan sebagai single value attribute. Kemudian yang terakhir yaitu multiple value attribute atau atribut yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Contoh dari atribut multiple value, yaitu atribut mata kuliah pada relasi mahasiswa mata kuliah. Karena satu orang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah, sehingga entitas mata kuliah pada relasi ini dapat lebih dari satu. Selanjutnya yang dapat menjadi multiple value attribute yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa. Setiap dosen pembimbing dapat memiliki lebih daripada satu mahasiswa bimbingan. Jadi, atribut mahasiswa pada relasi mahasiswa pembimbing ini dapat dikatakan bahwa dia adalah atribut multiple value. Kemudian, untuk menyelesaikan desain dari tabel sistem KRS dan KS ini, kita harus menentukan beberapa key dari setiap tabel dan relasinya. Key sendiri merupakan atribut yang mengidentifikasi record dalam sebuah tabel. Record merupakan satu baris data dalam sebuah tabel. Jadi tabel mahasiswa, satu objek mahasiswa merupakan satu record. Yang menjadi atribut dari entitas mahasiswa adalah ID, NIM, nama, dan angkatan. Untuk mata kuliah, atributnya adalah ID, kode, nama, dan SKS. Begitupun dengan entitas-entitas yang lain. Jadi atribut menandakan identitas dari sebuah entitas. Ada beberapa jenis atribut di dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu candidate key. Candidate key merupakan key yang bersifat unik dan mungkin untuk menjadi primary key. Nah, contoh dari candidate key di sini merupakan ID, NIM, dan email jika kita menambahkan email. Karena ketiga atribut tersebut bisa dipastikan bahwa nilainya unik atau tidak sama. Kemudian terdapat lagi key yang bernama primary key atau atribut yang nilainya sudah pasti unik dan dapat mengidentifikasi sebuah record. Untuk tabel mahasiswa, kita menentukan bahwa yang menjadi primary key adalah ID. Untuk tabel-tabel yang lain juga, kita menentukan ID sebagai primary key-nya. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap record itu bersifat unik. Kemudian, key yang lain adalah alternate key. Alternate key sendiri merupakan candidate key yang tidak menjadi primary key.
Contoh alternate key berdasarkan tabel mahasiswa, kita tadi telah menentukan bahwa yang menjadi kandidat key adalah ID, NIM, dan email jika kita tambahkan. Dan kita memilih ID sebagai primary key. Berarti kandidat key yang lain, NIM dan email, itu menjadi alternate key atau key cadangan. Kemudian jenis key yang lain lagi adalah foreign key atau key tamu. Foreign key sendiri merupakan primary key dari sebuah tabel yang menjadi atribut pada tabel lainnya. Contoh foreign key adalah ID mahasiswa dan ID dosen. ID mahasiswa sendiri kita ambil dari primary key tabel mahasiswa. Kemudian ID dosen kita ambil dari primary key tabel dosen. Sekian yang dapat kami jelaskan, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.